Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya, teman-teman, saya menemukan sebuah video di mana di captionnya itu dituliskan Gibran dicueki oleh timnya sendiri. Jadi ini kejadiannya setelah debat capres ya. Nah, benar apa enggak sih? Coba kita simak dulu bareng-bareng untuk membuktikan benar enggak kalau Gibran di satu momen ini dicueki oleh timnya sendiri. Coba kita lihat. Terima kasih, selesai. Baik, terima kasih Pak Prabowo Subianto atas statementnya. Kita akan buka langsung 2 pertanyaan. Saya kira cukup ya. Semua sudah cukup jelas. Oke? Oke, baik, terima kasih. Bapak, kita akan foto terlebih dahulu, Pak. Ya, Zilvia dan juga Resa, kita baru saja sama-sama menyaksikan konferensi pers usai debat yang diutarakan oleh paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Visual saat ini adalah kita melihat rombongan dari paslon nomor urut 02 yang bersama-sama. Ya, memang tidak ada Gibran ya di sini. Saya tidak menemukan Mas Gibran. Ada di mana? Kalau di captionnya sih di sini tidak ada Gibran saat Prabowo bersama seluruh tim meninggalkan lokasi debat capres. Karena idealnya kan Prabowo di sebelahnya berdiri Gibran. Saya nggak tahu Gibran kemana. Jadi tidak tahu juga apakah benar ya dicuekin, rasanya tidak lah ya. Tidak dicuekin gitu ya. Mungkin Gibran lagi kemana gitu ya. Saya juga tidak tahu. Tapi di sini yang jelas memang tidak ada Gibran ya. Kemana Gibran ya teman-teman? Soalnya tadi pas konferensi pers itu ada gitu. Nah ini kan mereka setelah debat konferensi pers, Pak Prabowo menolak menjawab pertanyaan wartawan ya. Tapi setelah itu Gibran tidak terlihat ya. Tadi sih ada sebelumnya. Coba kita lihat ya. Ya, tidak terlihat ya Gibran ya di dalam video tadi ya. Apakah dicuekin? Coba teman-teman nilai sendiri ya. Kalau saya sih ya tidak tentu juga dicuekin. Bisa jadi Gibran ada kesibukan atau ketemu tim sesnya yang bagian lain atau mobilnya di tempat lain, tidak satu mobil dengan Pak Prabowo ya. Kita tidak tahu juga. Ini pendukung dari Ganjar berani banget ya, cangkul-cangkul yang dalam, nanamnya singkong, panennya jagung. Emang lucu sih, nanam singkong kok bisa gagal ya, karena di kampung-kampung itu teman-teman lempar saja batang singkong ya, lempar aja gitu, itu tuh tumbuh gitu, dia bisa tumbuh dengan liar. Itu kelebihannya singkong ya, jadi dia tumbuh dengan liar tuh punya kemampuan dia gitu. Nah, saya nggak tahu kenapa bisa gagal gitu ya, menimbulkan banyak pertanyaan lah gitu. Makan bergizi, makan bergizi, makan bergizi. Untuk memberi makan, kasih bantuan makan, bantu makan anak-anaknya, makan siang itu. Gizi makan atau makan gratis. Pada makan gratis, makan ini makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Bandingkan dengan makan gratis. Makan gratis bagi saya, makan gratis mana maksud saya adalah makan gratis. Makan gratis untuk anak-anak ini. 19 kali Pak Prabowo menyebut makan gratis, dan makan gratis dalam debat capres tadi. Kalau Gibran hilirisasi, dan hilirisasi. Jadi sangat berputar-putar di situ ya.
jawabannya daripada Pak Prabowo ataupun Gibran dalam berbagai persoalan. Kalau Gibran tuh identik dengan hilirisasi, kalau Pak Prabowo identik dengan makan siang gratis. Nilai dalam penyampaian visi misi. Anies Baswedan 80/100, Ganjar Pranowo 75/100, Prabowo Subianto 30/100. Ini sangat rendah nilainya ya. Akak banget ternyata masih sama, visi misi yang diusung 02 nggak jauh dari makanan. Menghilangkan kemiskinan ekstrim pakai makan. Pondasi awal mengentaskan kemiskinan tuh pendidikan atau ya saya sepakat ya, kunci dari mengentaskan kemiskinan itu adalah pendidikan. Ketika satu orang dalam keluarga nasibnya berubah, dia mampu mengangkat atau mengerek naik nasib saudara-saudaranya di dalam keluarga. Dengan internet bagus, jejak digital tidak akan pernah hilang. Pak Ganjar ya, ini perihal Pak Prabowo mengatakan lemot otaknya bagi yang memilih internet cepat. Aku perempuan, problem yang harus aku hadapi banyak, diskriminasi yang aku alami ada di mana-mana. Tapi ternyata aku cuma lapar dan kurang gizi. Ya jadi ini perihal jawaban Pak Prabowo tentang isu perempuan yang dilempar Pak Anies dan dijawab perihal makanan lagi oleh Pak Prabowo. Mantap Pak Anies, sangat menunjukkan sikap negarawan sejati. Pak Prabowo sama sekali tidak menjawab pertanyaan Pak Anies soal perlindungan perempuan, tapi Pak Anies tidak perlu menunjukkan gestur kurang sopan dalam menggali jawaban Pak Prabowo. Hormat. Ya, jadi ini menyindir Gibran ya, ketika dia nanya greenflation ke Profesor Mahfud, Gibran kan pakai gestur yang sangat tidak menghormati dan dia menyindir gelar profesor yang disandang Pak Mahfud ya, itu sangat tidak sopan. Jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo, Ganjar. Perempuan-perempuan Indonesia masih ada 10 hari lagi untuk berpikir ulang, menentukan pilihan. Serius ya, Anies yang banyak mendapat apresiasi ya perihal isu perempuan karena dia yang menanyakan sampai hal sepele catcalling itu ya, catcalling yang menggoda perempuan tuh diapresiasi banyak netizen perempuan ya kalau soal isu perempuan. Bapak kalau sependapat mulu coblos 1 atau 3 aja Pak ya, boleh. Ya kan sepakat ya. Akhirnya ada yang ngasih tahu langsung ke Pak Prabowo bahwa makan gratis untuk siswa-siswi sekolah bukanlah solusi stunting karena sudah terlambat. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo, mungkin penasehat-penasehat sekeliling Pak Prabowo lupa memberikan kritik mendasar dan penting ini. Daripada bikin FK jadi 300 jumlahnya fakultas kedokteran ya maksudnya, yang ada aja itu loh. Di stop nggak perlu ditambah, diperbaiki dulu kualitasnya, jangan berpacu sama kuantitas terus, kualitas juga wajib ditilik. Jumlahnya itu banyak tapi numpuk, kalau mau ditempatkan di daerah yang mbok dijamin dulu kesejahteraannya, yang di sentral sama perifer itu timpang banget kesejahteraannya. Ini bukan cuma berlaku sama dokter tapi semua elemen nakes ya. Jadi perihal dokter ini saya setuju ya, jadi ada begitu banyak ya dokter umum tuh yang kesulitan tempat praktek gitu, lalu kesulitan untuk mengambil gelar spesialis gitu. Jadi saya pikir itu dulu ya diperbaiki. Pak Anies menyebut Kementerian Kebudayaan laut sekebun. Pak Ganjar menyebut kebebasan untuk berkreasi dan mengekspresikan kebudayaan. Bapak satu itu mau intervensi. Ya saya paling suka sama seluruh ya dari debat pertama sampai terakhir ini, yang saya suka itu omongan Pak Ganjar yang soal kebebasan dan berkreasi, biarkan mereka mengkritik pemerintah. Karena buat yang kayak kita nge-YouTube gini ya, kalau tidak dijamin kebebasannya punya potensi dilaporkan salah. Kadang kan orang tuh bisa salah ngomong ya, bukan niatnya menghina atau gimana, tapi kadang keceplosan gitu ya, dia tidak sadar. Kalau dikit-dikit dilaporkan itu sangat mengerikan ya situasinya. Jadi saya sangat suka dengan poin dari Pak Ganjar mengenai kebebasan ini. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.